Apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbo Chief bersama Mistisia yang akan menjelaskan materi mengenai reaksi spontan dan non-spontan pada sel volta. Kita langsung saja ya ke pembahasan materinya. Jadi, apa sih sebenarnya reaksi spontan ataupun non-spontan itu? Nah, seperti yang kita ketahui, pada sel volta ada susunan deret logam yang memiliki tingkat kekuatan tertentu. Jadi, pada saat kita menuliskan, akan ada dua logam yaitu anoda dan juga katoda pada masing-masing elektrodanya. Penempatan anoda dan katoda ini sangat berpengaruh pada nilai potensial elektroda atau enol sel. Jadi, jika kita salah menempatkan anoda dan katoda, maka akan terjadi reaksi spontan maupun non-spontan. Misalkan saja, jika kita menggunakan logam aluminium dan juga Zn atau zinc, jika kita menempatkan aluminium pada anoda dan juga zinc pada katoda, maka reaksi itu dapat berlangsung secara spontan. Karena penempatannya sudah sesuai, Al lebih duluan pada deret volta, artinya akan bertindak sebagai anoda, dan Zn akan bertindak sebagai katoda. Tetapi jika sekarang kita balik, reaksi spontan ini akan terjadi karena pada saat kita mencari nilai enol selnya adalah positif. Tetapi jika kita balik, Zn sebagai anoda dan Al sebagai katoda, maka reaksinya akan menjadi non-spontan. Hal ini disebabkan karena nilai enol selnya nanti akan bertanda negatif. Kita langsung saja lihat contoh soalnya ya. Tentukan reaksi berikut berlangsung secara spontan atau tidak. Jika bagian A ada Fe dan Zn, B ada Zn dan Mg, dan C ada Zn dan Ag. Untuk bagian A, di sini bisa kita lihat bahwa ada dua logam yang akan digunakan, yaitu Fe dan Zn. Kita harus mencari dulu mana yang bertindak sebagai anoda dan juga sebagai katoda. Di sini, karena Zn berubah dari Zn menjadi Zn2+, ini menandakan bahwa Zn akan bertindak sebagai anoda. Dan Fe2+ menjadi Fe, menandakan bahwa besi atau Fe ini akan bertindak sebagai katoda. Jika kita tuliskan notasi selnya, seperti ini. Jadi, Zn akan bertindak sebagai anoda dan Fe bertindak sebagai katoda. Kita sisa mengecek saja di dalam deret volta. Antara Zn dan juga Fe, yang lebih duluan pada deret volta adalah Zn dibandingkan Fe. Jadi, persamaan untuk bagian A merupakan reaksi spontan, karena peletakan anoda dan katodanya sudah sesuai. Selanjutnya untuk bagian B, di sini ada dua logam, yaitu Zn dan juga Mg, dan jika ada Zn dalam kurung OH dua kali, ini menandakan bahwa yang kita gunakan nanti adalah kation Zn2+. Jadi bisa kita lihat bahwa Mg berubah menjadi Mg2+, menandakan bahwa Mg ini bertindak sebagai anoda, dan Zn2+ berubah menjadi Zn, menandakan bahwa zinc bertindak sebagai katoda. Sama seperti bagian A, artinya kita harus cek pada deret volta. Antara Mg dan juga Zn, yang lebih duluan muncul pada deret volta adalah Mg, kemudian Zn. Artinya, susunan untuk elektroda ini sudah sesuai, Mg sebagai anoda dan Zn sebagai katoda. Berarti reaksi ini adalah spontan. Kemudian untuk bagian C, ada logam Zn dan juga Al, berarti Ag bertindak sebagai anoda karena terjadi perubahan dari Ag menjadi Ag+, lalu Zn akan bertindak sebagai katoda karena berubah dari Zn2+ menjadi Zn. Maka kita akan mengecek pada deret volta apakah Ag berada lebih duluan daripada Zn. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa Zn berada lebih duluan daripada Ag dalam deret volta. Artinya susunan untuk notasi sel ini salah karena Ag bertindak sebagai anoda dan Zn bertindak sebagai katoda. Karena susunannya terbalik, maka reaksinya ini merupakan reaksi tidak spontan atau non-spontan. Jadi seperti itu ya untuk penentuan reaksi spontan dan juga non-spontan. Kita sisa lihat saja perubahan reaksinya jika logam berubah menjadi sebuah kation, artinya itu adalah anoda, dan jika ada kation logam yang berubah menjadi logam, artinya itu adalah katoda. Nah, misalkan untuk contoh soal yang berikutnya, diketahui data potensial elektroda standar berikut,
Jadi diberikan 5 potensial standar elektroda. Reaksi sel yang berlangsung secara spontan adalah reaksi sel yang mana? Jika diberikan data potensial seperti ini, bisa kita tentukan mana yang merupakan susunan logam-logamnya, mulai dari yang paling duluan sampai paling belakang. Ini bisa kita lihat dari nilai E0 selnya. Jadi pembuatan susunannya semakin ke kiri, artinya nilai E0-nya akan bertindak semakin minus. Ini menandakan bahwa logam tersebut merupakan anoda. Dan semakin ke kanan, nilai E0-nya akan semakin positif. Ini menandakan bahwa elektroda tersebut akan bertindak sebagai katoda. Jadi kita lihat pada susunan urutan potensial elektrodanya dari kelima logam-logam ini, berarti dapat kita simpulkan yang paling negatif adalah minus 1,66, kemudian minus 1,2, lalu minus 1,76, lalu plus 0,34, dan plus 0,8. Artinya, jika kita buatkan susunannya, maka dari kiri ke kanan, logam-logamnya adalah sebagai berikut. Jadi aluminium, mangan, zinc, tembaga, kemudian yang terakhir perak. Berarti reaksi sel yang dapat berlangsung secara spontan, jadi kita sisa lihat saja seperti bagian A. Di sini dapat kita lihat bahwa Al akan bertindak sebagai anoda karena mengalami perubahan dari Al menjadi Al3+, dan Mn akan bertindak sebagai katoda karena mengalami perubahan dari kation Mn menjadi logam Mn. Kita cek pada deret volta, Al lebih duluan daripada Mn, artinya reaksi ini sudah sesuai. Kemungkinan jawaban A adalah benar. Kita cek lagi untuk yang bagian B. Cu dan juga Zn. Di sini Cu akan bertindak sebagai anoda karena mengalami perubahan dari Cu menjadi Cu2+. Dan Zn akan bertindak sebagai katoda karena mengalami perubahan dari kation Zn2+ menjadi logam Zn. Jika kita cek pada urutannya, ini salah ya, karena Zn yang seharusnya bertindak sebagai anoda, sementara Cu bertindak sebagai katoda. Jadi jawaban B salah. Kemudian untuk jawaban C, Zn bertindak sebagai anoda dan Al bertindak sebagai katoda. Ini juga salah ya, karena Al berada lebih duluan daripada Zn. Untuk bagian delta, Ag dan Cu2+. Artinya Ag akan bertindak sebagai anoda dan Cu akan bertindak sebagai katoda. Ini juga salah karena Cu yang berada lebih duluan daripada Ag. Dan yang terakhir, sama juga ya untuk Cu dan Mn. Cu bertindak sebagai anoda dan Mn bertindak sebagai katoda. Berarti ada kesalahan karena Mn seharusnya bertindak sebagai anoda karena lebih duluan daripada Cu. Jadi sudah jelas jawaban untuk soal ini adalah A. Kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, kalau soal-soal yang tadi itu sudah langsung merupakan logam-logamnya. Jadi sesuai dengan yang kita ketahui, logam Al, logam Zn, logam Mn. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Tidak diketahui logam-logamnya. Artinya sama juga, kita bisa lihat dari nilai potensial elektrodanya. Kita susun dulu mulai dari yang paling minus ke yang paling positif. Nah, kita akan mulai dulu dengan logam D, karena nilai elektrodanya adalah minus 2,48. Kemudian C, karena nilai elektrodanya adalah minus 1,27. Kemudian E, karena nilainya adalah minus 0,89. Lalu A, dengan nilai minus 0,45, dan yang terakhir B dengan nilai plus 0,20. Nah, sesuai dengan aturan, semakin ke kiri, maka reaksinya akan bertindak sebagai reaksi oksidasi, dan ke kanan berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Ini juga dapat kita lihat reduktor yang paling kuat dan juga oksidator paling kuat. Pertanyaannya yaitu urutan penurunan kecenderungan reaksi oksidasi dari kelima logam di atas. Jadi sesuai dengan urutannya, maka delta, kemudian Charlie, kemudian error, kemudian alpha, dan bravo. Berarti pilihannya yaitu alpha. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Jika diketahui ada 3 reaksi sebagai berikut, berdasarkan data tersebut, urutkan kekuatan reduktor mulai dari terlemah ke terkuat adalah yang mana. Berarti sama, kita harus menentukan dulu urutan logam-logamnya.
karena di sini menggunakan A, B, C, dan juga D. Tetapi ini sedikit berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya, karena contoh soal yang sebelumnya hanya diberikan satu data potensial sel. Sementara ini merupakan data untuk dua potensial sel. Berarti kita harus membandingkan berdasarkan reaksinya spontan atau tidak spontan. Ingat ya, jika nilai E0-nya bertanda negatif, berarti reaksi itu tidak spontan, dan kalau E0-nya bertanda positif, berarti reaksi tersebut adalah spontan. Berarti untuk reaksi yang pertama, A dan juga C, karena nilainya E0 adalah minus 2,40 volt, berarti menunjukkan bahwa reaksi ini adalah tidak spontan. Tidak spontan berarti ada kesalahan penempatan pada anoda dan juga katodanya. Berarti kita harus balik dulu supaya penempatannya menjadi sesuai. Yang seharusnya A adalah anoda dan C adalah katoda, kita akan balik, berarti C adalah anoda dan A adalah katoda. Kemudian yang berikutnya, reaksi kedua C dan D, di sini karena nilainya sudah plus 0,32, menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi spontan, berarti sudah cocok. C adalah anoda dan D adalah katoda. Yang terakhir, karena nilai E0-nya adalah negatif 1,30 volt, berarti menunjukkan bahwa reaksinya terbalik. Jadi, yang seharusnya delta adalah anoda dan bravo adalah katoda, berarti kita harus tukar supaya reaksinya menjadi spontan. Berarti bravo adalah anoda dan delta adalah katoda. Selanjutnya kita akan buatkan deret voltanya. Jadi kita akan mencocokkan seperti membuat garis bilangan ya. Jarak dari C ke A adalah 2,4 volt. Di sini kita sudah ubah tandanya menjadi positif semua ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cek jarak dari Charlie ke delta. Jarak dari C ke D ini hanya 0,32, berarti lebih pendek dibandingkan jarak dari C ke A. Berarti dia akan terletak di antara C dan juga A. Dan yang terakhir, jarak dari B ke D adalah 1,30 volt. Artinya, jika jarak dari C ke D adalah 0,32, maka jarak dari B ke D harus lebih panjang lagi. Berarti untuk B akan berada di sebelah kiri C. Jadi urutannya akan menjadi Bravo, Charlie, Delta, dan Alpha. Nah, berdasarkan aturan, jika ditanyakan reduktor mulai dari terlemah ke terkuat, berarti ini akan dimulai dari kanan ke kiri. Karena semakin ke kiri, berarti reduktornya akan semakin kuat. Berarti urutannya akan menjadi Alpha, Delta, Charlie, dan Bravo. Berarti pilihan jawabannya adalah E. Kemudian contoh soal berikutnya. Bagaimana jika tidak diberikan nilai potensial elektroda, hanya seperti ini saja? Berarti, jika ada kata mendesak logam B, ini menandakan bahwa A akan bertindak sebagai anoda dan B akan bertindak sebagai katoda. Dapat mendesak artinya nilai E0-nya akan bertanda positif atau reaksi ini adalah reaksi spontan. Berarti dapat kita simpulkan, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya, berarti A akan menjadi lebih anoda daripada B. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, berarti C akan lebih anoda daripada B juga. Dan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya, menandakan bahwa C tidak lebih kuat daripada A atau reaksinya adalah non-spontan. Supaya menjadi spontan, berarti kita akan balik. Artinya A yang dapat mendesak logam C dari larutannya. Sisa kita buatkan garis bilangannya, berarti A dapat mendesak logam B, A akan terletak lebih di kiri daripada B, C lebih kiri daripada B juga, tetapi A akan lebih kiri lagi daripada C, berarti urutannya yaitu A, kemudian C, lalu B. Jika urutan potensial reduksi semakin negatif dari ketiga logam tersebut, semakin ke kiri, maka nilai E0-nya akan semakin negatif, jadi urutannya akan menjadi B, lalu C, lalu A. Pilihan jawabannya adalah C. Nah, saatnya untuk latihan soal ya. Jadi soal berikut silahkan kalian kerjakan, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar.
Jika ada pertanyaan, akan kita bahas pada saat les berlangsung ya. Sekian penjelasan materi untuk reaksi spontan dan tidak spontan pada sel Volta. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai bertemu di video berikutnya.